Ketemu lagi dengan gua di Tonic Review. Kali ini Tonic Komputer ingin mereview sebuah casing keluaran Kogar Gaming lagi. Tapi kali ini Mimin ditemani oleh si Buka-Buka. Yuk, langsung aja kita panggil. Nah, ini dia si Buka-Buka. Kali ini kita mau perkenalin dulu. Jadi nama gue Buka-Buka. Kali ini kita berdua mau ngebahas sebuah casing Kogar, Kogar Duo Voice RGB. Barangnya seperti apa? Langsung aja yuk kita unboxing. Setiap penjualan itu kita mendapatkan ini, mungkin ini keyboard kalian, nanti kita lihat. Jangan ketawa, Hon. Buang aja, Hon. Nah, sekarang kita lihat dulu isinya apa nih, keyboard atau apa. Nah, ternyata ini isinya apa namanya? Front panel. Front panel. Jadi front panelnya itu bisa kalian ganti nih. Ini kan sekarang template. Ini apa Mesh. namanya? Mesh. Jadi kenapa namanya duo face? Karena kalian bisa ganti untuk yang tempered glass atau yang mesh. Bermuka dua. Nah, terus untuk tampilan belakangnya, samping belakangnya nggak ada lubang-lubang. Jadi ini full aluminium atau besi. Untuk tampilan belakangnya yang sebelah sininya, untuk slot expansionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kayaknya motherboard support ke ATX. Nah, si Buka-Buka kembali lagi. Nah, untuk tampilan sampingnya ini tempered glass ya. Nah, untuk tampilan depannya ini ada apa tuh? Si Buka-Buka. USB 3.0 ada 2, USB 2.0 ada 1, audio jack, ini reset Sama tombol power. Sekarang langsung yuk. Kita coba buka yuk. pegangan ya. Bukanya gimana? Oh, masih ditempel, masih perawan ini. Sinian dong buka-buka, nggak kelihatan bukanya. Oh, bukanya begini ya, teman-teman tuh. Nggak seperti biasanya yang digeser-geser. Kali ini bukanya cuma diangkat. Set. Magnet, ada magnetnya dia juga. Ada magnet ya? Oh, ada magnet. Sama ini di belakang ada baut satu. Ini jangan dilempar, ntar kita ganti. Sekarang kita lihat tampilan sininya ya. Kita udah bisa lihat di sini dapat apa aja, Hon? Ada fan 12 cm. Ini sepertinya 14 cm kali 2 deh. Yang belakang 12. Yang belakang sama kayaknya 12 betul. 12. Tapi bisa 14 nih. Ya, jadi di belakang dapat dari pembelian tuh 12 cm ARGB. Kalian kalau mau ganti bisa support sampai 14 cm. Untuk yang depannya itu ini 12 apa 14 ya? 14 nih. 140. Oh, belakangnya depannya itu udah dapat 2 kali 14 cm ARGB juga mestinya ya. Motherboardnya support sampai ATX ya, kalau nggak salah. Coba lihat deh. Bentar, Mimin nyontek dulu. Nah, motherboardnya itu udah support sampai ATX, jadi bisa mini ATX, ATX, MATX, ATX. ATX, sama satu lagi CEB itu buat server ya. Nah, ini juga PSU sudah tertutup ya, jadi udah ada PSU cover. Secara lihat ini sih space-nya, jarak dari motherboard ke radiator cukup luas ya. Mana coba kita lihat meteran. Space-nya ke motherboard itu kurang lebih sekitar 5-6 cm. Jadi jika kalian menggunakan radiator yang tebal-tebal kayak Arctic, ini muat ya. Kalau untuk depannya ini cuma bisa di maksimal 240 atau 280. Kalau untuk atasnya itu sama 240 sama 280. Coba kita lihat sisi kabel manajemennya ya, berapa gede. Nah, untuk sisi kabel manajemennya coba ukur si Buka-Buka. Kurang lebih itu 2 cm ya. Jadi menurut Mimin cukup tebal teman-teman untuk nyimpen kabel-kabel biar PC kalian nggak berantakan. Terus ini juga udah disertai ARGB hub. Ya apa nih namanya? RGB hub. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian jika menggunakan ARGB fan, penyangga apa VGA yang udah ARGB, pokoknya yang ARGB 4 pin, kalian bisa masang maksimal 5. Tapi bawaannya udah kepasang 3 untuk 3 fan yang tadi diberikan sama si Kogar ini.
Mungkin Mimin belum coba, jadi belum tahu. Kalau secara melihat ini ganti-ganti warnanya lewat tombol reset. Cuma Mimin juga nggak tahu. Sepertinya kalau lihat kabel ya, dia support ke ARGB sync-nya motherboard. Oh ya. Nah, jadi kalau kalian pengen support ke ARGB-nya, tinggal dicabut aja nanti. Terus juga kalian bisa pasang 2 SSD SATA 3 di sini udah ada tempatnya. Terus kalau untuk hard disk itu bisa 2. Nah, terus ini mungkin dapat gacha kali ya? Dapat Oh, gacha. bukan ya, gacha ya. Ini ya peralatannya lah ya. Baut-baut, Nah, lain-lain. ini kitab suci alias manual book. Dapat. Kabel tis. Dapat juga Oh, ini splitter. splitter buat fan ya. Ini splitter 3 ketemu 1. Dan baut-baut. Ini baut-baut. Nah, udah dapatnya itu. Sekarang kita lihat lagi untuk tampilan depannya yang tadi bisa ganti-ganti. Sekarang kita coba bisa diganti nggak? Caranya gimana? Ini gimana? Oh, ternyata caranya dia kayak ada apa tuh namanya pentolan-pentolan. Jadi tinggal cabut-cabut aja. Cabut jatuh pecah ya beli lagi. Beli lagi. Nah, sekarang kita coba tadi yang mesh ya. Ini mesh. Tinggal colok-colok. Nah, sudah jadi mesh. PSU, ukuran PSU belum nih. Ukuran PSU ya, ukuran PSU maksimal itu bisa berapa ya? Kurang lebih itu PSU bisa 20 cm ya. Jadi untuk PSU yang Gede. 1600 itu masuk ya, di sini aman. Untuk slot HDD ini juga bisa dicabut ya. Kalian tinggal cabut yang ini nih. Aduh, masih perawan nih, bukan. Kalian bisa cabut ya. Kalau kalian punya PSU yang sangat amat panjang, tinggal kalian cabut ini aja. Cuma hard disk 3,5 ini ya Nggak bisa. jadinya nggak bisa dipasang. Masang juga gampang, tinggal colok. Nge-slide gitu ya. Iya, mana? Jadi susah. Nah, yang penting kalian ikutin aja jalurnya. Masang juga gampang, tinggal colok. Nah, sekarang daripada banyak bacot, langsung aja yuk kita pasang. Kita rakit langsung, kita lihat Gas. hasilnya kayak apa. The outside world is so cold, falling apart, it's all that we know. And who would be so bold, making this art with a dwindling soul? There's an error in the code, let me show you, let me show you. Look. The outside world is so cold, with the dwindling soul. Ya, ini dia Cougar Duo Phase RGB. Gimana menurut kamu? Untuk casing kayak gini unik ya, karena dia bisa ganti depan sama belakang. Nah, belakangnya yang mana sih? Belakang depan. Ah, yang depannya maksudnya Depannya itu doang. bisa ganti yang tadi Mesh kalian udah atau lihat, yang- mesh atau tempered Tempered glass. Menurut Koko gimana nih? Kan tadi Koko yang Kalau rakit nih. Menurut gua, ini juga kelebihan lainnya, kalian bisa vertikal, cumang kalian belum mendapatkan PCI Riser dalam setiap paket penjualan. Jadi kalian kalau mau vertikal harus beli Beli lagi lagi. yang namanya PCI Riser Kabel. extender ya kalau nggak Iya. salah. Nah, terus juga kalian udah ini ada 1, 2, 3 fan ARGB sudah dapat dan bisa di style sync dengan motherboard kalian.
dua di depan 140x2, belakang 1x120. Terus uniknya bisa disetting juga dari tombol resetnya nih. Nah, ya kalau kalian nggak punya motherboardnya belum sync dengan ARGB, kalian bisa pakai fitur yang di sini nih. Resetnya coba kita Jadi pencet kalian nih. bisa ganti-gantinya pencet di sini. Nah, tuh nggak perlu pusing. Ya. Karena ada beberapa casing yang cuma disediakan ARGB, tapi motherboard kalian tidak mumpuni untuk ARGB sync. RGB-nya. Terus juga kalau menurut gua ruang ininya nih cukup jauh nih. Kalau kalian kayak macam radiator pakai Arctic itu yang radiator tebel masih aman. Dia cuma bisa 240 sama 280, nggak bisa 360. Depannya juga sama, kalau kalian nggak mau taruh atas, taruh depan bisa 240 atau 280. Terus apa lagi nih, Hon? Kekurangannya dari tadi udah kelebihannya, sekarang coba untuk kekurangannya gimana? Kekurangannya di mana? Kurang apanya? Kekurangannya ya kurang dapat gratis dari Kogar ya. Nah, ini enak sudah ketutup power supply-nya. Cuma kalau kalian pakai PSU yang bagus macamnya Asus ROG Tor yang ada LCD-nya, nggak kelihatan karena ketutup. Cuma kalian bisa irit ketika kalian punya spek mau bikin warna putih ya. Iya. Power supply-nya nggak perlu keluar budget yang warna putih. Nggak perlu, Warna jadi hitam hitam. aja udah cukup. Karena nggak kelihatan. Nah, sekarang untuk ngomong harga. Duo phase Kogar ini sebenarnya ada dua tipe. Satu aja, tipe ini duo phase yang RGB, ada satu tipe lagi duo phase RGB yang Pro. Nah, kalau Pro bedanya bisa 360 sama 360 depan sama atas. Tapi Lebih kalau yang duo phase cuma bisa 240 atau 280. Harga yang ditawarkan menurut gue Ya. ini worth it. Sekitar Berapa tuh? 1.050.000-an. 1 juta sampai 1.050.000-an. Menurut lo gimana? Buat fitur yang dikasih dengan harga sejuta udah worth it banget. Apalagi depannya bisa diganti, itu yang selling point-nya tuh di situ tuh. Duo Depan bisa phase. diganti, ruangannya sempit, lebar. Kalau bahan boleh dibilang ini sih bukan bahan kaleng-kaleng gembel ya. Iya, solid. Kaleng-kaleng solid nih, tebel. Casing ini cukup recommended dengan fitur yang dikasih, harga yang dikasih juga masih oke, terbilang oke. Kalau menurut gua ini worth it dengan harga 1 jutaan dengan fitur yang diberikan ini. Terus juga kalau teman-teman mungkin mau casing yang sama kayak gini juga, ada yang warna hitam dan putih, bisa langsung klik link di deskripsi. Di bawah ini nanti Mimin berdua akan kasih taruh link untuk link pembeliannya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah worth it? Harga yang ditawarkan, model, dan fitur-fitur yang diberikan? Tolong kalian komentar di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa video review selanjutnya.